Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita sudah menyelesaikan tentang jenis-jenis kalam. Mungkin sebelum kita latihan soal, kita akan sedikit mereview materinya yang kemarin. Sedikit kita akan ulangi kembali. Jadi kalam kemarin kita sudah bahas secara lughawi apa, kemudian secara nahwu apa. Nah sekarang kita masuk ke penjelasan atau ringkasan tentang anwa'ul kalam. Di jenis-jenis kalam ya, anwa'u al-kalam. Di jenis-jenis kalam kemarin ada apa saja? Kita punya sim yang kalau dicari padanan katanya di bahasa Indonesia itu adalah kata benda. Nanti jawabannya definisinya kita ulangi lagi di asilahnya, di tanya jawabnya. Di sini tidak dijelaskan, kita sebutkan saja isi. Atau kalau di bahasa Indonesia adalah kata benda. Kemudian ada fi'il. Ini adalah kata kerja. Kemudian yang ketiga kita punya huruf, harf. Atau dia adalah ya padanan katanya apa ya, kalau di bahasa Indonesia ya mungkin lebih ke semacam kata-kata depan begitu ya, lebih tepatnya mungkin ya, tapi ya sulit juga dicari ya kalau harf ya, mungkin lebih ke kata depan ya. Karena tidak selalu kata depan juga gitu ya, kata sambung juga bisa ya. Kemudian di sini fiil ya kita bagi lagi menjadi 3 ya pembagiannya. Ada fiil madhi, kemudian ada juga fiil di sini, kemudian juga ada yang sifatnya nanti mustaqbal. Maksudnya apa gitu? Ya madhi itu yang menunjukkan sesuatu yang nanti definisinya kita jawab di belakang ya. Kita jelaskan di sini ya. Nanti kita jawab di asilahnya, di soal jawabnya saja. Atau di sini kita juga bisa bagi juga sebenarnya fiil itu ini kalau kita lihat ini kan dari segi waktu ini, segi waktu kita lihat. Atau kita juga bisa bagi menjadi fiil madhi begitu. Kemudian al-mudhari' ya kan. Kemudian juga apa? Fiil amr. Nah, seperti ini. Nah, ini ringkasannya mengenai apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Fiil amr. Al-amr. Baik ya, kita lanjutkan. Ya, asilahnya silahkan dibaca. Ma huwa al-isim fil lughah ma dala ala musamman. Ya. Wa fi istilah nahwiyin kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtaron bi zamanin. Jadi isim itu adalah ma dalla ala musamman ya. Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa lam tuqtaron bi zamanin. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia apa? Ya secara nahwu. Secara nahwu istilah. Kata yang menunjukkan makna dan tidak terikat dengan waktu apapun. Yang kedua, ismi bi'asyrati amsilatin ya. Muhammadun wa Aliyun wa rajulun
belum itu? Tiga, empat, lima. Ya. Kitabun, Ya. daftarun. Ya. Kita lanjutkan. Fi'lu lughatan al-hadasu wa fi istilahan nahwiyin kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa qad tarunat bi Urinat. ahad wa qad turinat bi ahadin al-azmanatis salasa allati hiyal madi wal hal wal mustaqbal. Ya. Waktu rinat biahadil azmanatil salasati, ya. Apa itu definisinya bahasa Indonesianya kalau dibahasakan? Kalimat yang menunjukkan makna sendiri berkaitan salah satu waktu. Ya. Apa aja itu? Arti dan Madi, kata kerja yang telah dilakukan. Ya. Wal hal, sekarang. Wal mustaqbal, kata yang akan datang. Ya, betul. Ya, kita lanjut nih. Kita ke fi'il dibagi menjadi 3 ya. Namanya ada al-madhi, wal hal, wal mustaqbal ya. Yang madhi itu lampau tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga ya. Kemudian wal hal itu yang sekarang, mustaqbal yang akan datang. Ya, kita lanjut ke al-mudhari. Ma huwal mudhari? Al-mudhari ma dalla ala hadasin yaqa'u fi zamanit takallum aw ba'dahu. Ya. Apa itu? Bahasa Indonesianya gimana? Yang menunjukkan peristiwa yang terjadi di saat ini. Ya. Atau setelahnya. Iya. Ya. Jadi sekarang atau setelahnya, setelah pembicaraan, ketika pembicaraan terjadi atau setelah pembicaraan terjadi ya. Nah, sekarang atau yang akan datang. Gitu. Baik. Sekarang ke Mahwal amru. Al-amru madalla ala hadathin yutlabu husuluhu ba'da zamanil ba'da zamanit takallumi. ya. Apa itu? Kata kerja yang menunjukkan suatu kejadian yang dituntut setelah pembicara selesai berbicara. Iya. Di sesuatu yang diperintahkan ya, yang dilakukan atau yang terjadi setelah ada seseorang mengatakan sesuatu ya. Kurang lebih seperti itu. Baik. Silakan. Ma huwal madhi? Madi madala ala hadasin waqa'a fi zamani alladhi qabla zamani takallumi. Ya. Apa bahasa Indonesianya? Adalah kata kerja yang menunjukkan suatu peristiwa yang terjadi di saat di waktu sebelum pembicaraan. Ya, itu yang lampau begitu. Ya, baik. Dirapel 2 soal, Mas. Ya, Masih lil fi'li bi asrati amsilah. asyrati amsiratin ya. 10 Ini tasrifnya Ustaz. ya. Madi mudhari sama amar kok. Ya, terserah. Itu kan bebas itu. Oh. Ya, nasoro, fahima, Ya, alima, ya, kataba, ya, jalisa, ya, doroba, ya, terus sodako, ya, istakbaro, ijtahada, ya, terus safaro. ya, nah. Yang marah ya. Ma huwa harfu masil lil harfi bil asrati amsilati. Ya, Ma dala ala maknan fi ghairihi. ya. Ya, selain apa? Selain isim dan fi'il. Iya, iya. Ada kaitannya sama waktu enggak?
Tidak ada. Iya, betul. Baik. Contohnya 10 ya. 10 tinggal dibaca di atas ini ya. Kita bahas bareng-bareng ini kayak harap ini kan ada min, ila, an, ala, illa, lakin, inna, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini ada jawabannya ada di situ. Baik, kita lanjut untuk baca satu bab yang baru. Kita masuk ke bab alamatul ismi, itu alamat atau tanda-tanda dari isim. Bismillah, di sini alamatul ismi ya. Ini adalah tanda-tanda isim ya. Tanda. Ini tanda-tanda isim apa saja? Apa itu tanda-tanda isim ya? Ini qala al-mu'allif. Jadi di sini al-mu'allifnya yang bagian ini adalah Ibnu Ad-Jurum ya. Beliau mengatakan fal ismu, ini kan permulaan ya. Permulaan dari ini tadi dibacanya adalah fal ismu, bukan fal ismi. Karena tidak ada yang menyebabkan dia dibaca majrur ya kan. Baca khafat tidak ada. Fal ismu yu'rafu, jadi isim itu diketahui dengan adanya yang pertama adalah, nah ini ada sedikit pengetahuan ya, ada istilah khafat, ada istilah yang lain adalah al-jar gitu ya. Khafat ini adalah istilah ulama Kufah. Jadi ulama Kufah itu makainya khafat. Kalau al-jar ini biasa dipakai oleh ulama Basrah. Jadi kalau ulama Kufah itu istilahnya pakainya khafat. Kalau ulama Basrah itu pakainya apa? Al-jar. Nah, di sini berarti Ibnu Ad-Jurum ini termasuk ulama mana? Ya, ulama Kufah. Karena beliau menggunakan istilah apa? Khafat. Kalau yang ulama Basrah itu contohnya adalah Ibnu Malik yang punya Alfiyah. Ibnu Malik itu beliau ulama Basrah. Ini sekedar pengetahuan saja. Jadi ini istilah akan ada khafat, ada jar gitu kan. Ini digunakan ya hanya perbedaan segi istilah saja. Kemudian yang kedua adalah wa tanwinu. Isim itu diketahui dengan adanya tanwin. Ya. Lalu wa dukhulil alifi wal lam. Itu masuknya apa? Alif dan lam. Tanda yang ketiga. Nah, ini juga sedikit perbedaan ya. Kalau ulama Kufah ini kan pakainya adalah alif lam. Tapi kalau ulama Basrah, jadi kalau ulama Basrah itu makainya menggunakan al. Tidak dipisah. Ini kan dipisah bacanya al alif wal lam gitu kan. Kalau Basrah ya al. Ya ini hanya perbedaan istilah saja. Baik. Kemudian yang keempat, wa huruful khafdi, yaitu adanya huruf khafat atau huruf jar. Apa itu huruf khafat? Sini wahia, min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba, wal kaf, wal lam, wa huruful qasami, dan huruf-huruf sumpah. Ini huruf qasam atau huruf sumpah. Apa huruf sumpah? Wahia al-wawu wal ba'u wa ta. Ada satu wawu, kemudian yang kedua ada ba, kemudian yang ketiga ada huruf ta. Baik, yang ini matan jurumiyahnya. Nah, ini kita masuk ke syarahnya. Syarah dari Imam Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah. Wa aqulu Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah mengatakan, nah, lil ismi alamatun. Alamatun. Isim itu punya beberapa tanda. Apa itu? Yatamayyazu an akhwaihi al-fi'li wal harfi biwujudi wahidatin minha au qabuliha. Jadi isim ini memiliki ciri-ciri yang bisa membedakan. Yatamayyazu an akhwaihi al-fi'li wal harfi. Yang membedakan dari fi'il dan huruf.
isim memiliki ciri-ciri atau alamat di sini yang membedakan an akhwaihil fi'li wal harfi. Dari fi'il dan ya, ada beberapa ciri nanti ya, tadi sebenarnya sudah disebutkan. Biwujudi wahidatin minha au qabuli. Jadi dengan adanya salah satu dari ciri-ciri tersebut. Kemudian waqad dzakara al-muallif rahimahullah. Muallif rahimahullah telah menyebutkan min hadhil alamatil arba'a alamatin. Dari 4 ciri dari isim. Apa itu tadi? Al-khafdu wa tanwin wa tuhli alifi wal lam wa tuhli harfin min hurufil khafdi. Sudah. Jadi hanya ditegaskan lagi ini, penyebutan ini. Intinya isim itu ya beda dari fi'il, beda dari huruf. Kemudian dia disebut isim bisa karena salah satu dari 4 atau bisa lebih. Dia bisa diketahui ketika dia kemasukan atau mengalami salah satu dari 4 ciri atau lebih dari satu, karena bisa jadi dia dikatakan isim tapi dia ciri-cirinya lebih dari satu. Bisa dia sudah khafat, sudah kemudian ada alif lam gitu ya. Bisa dua-duanya. Misalnya minal baiti. Nah, itu kan ciri-ciri isimnya ada beberapa itu. Ada kemasukan huruf khafat, kemudian ada al gitu. Ya, misalnya tadi minal baiti itu ciri-cirinya kan bisa lebih dari satu. Kenapa dia isim? Ya, satu karena kemasukan min, yang kedua karena dia ada alnya, ada alifnya. Kalau misalnya kita disuguhi kata, ada kita qalamun, apa tanda isimnya? Ya cuma tanwin, cuma satu saja. Ya, seperti itu ya, mudah kok ini. Baik, kita lanjutkan. Apa itu khafat? Amal khafdu apa itu? Adapun khafat atau jar tadi fahuwa fil lughah secara bahasa itu adalah diddul irtifai. Maksudnya adalah lawan dari tinggi. Diddun itu lawan, al-irtifa itu tinggi, lawan dari kata al-irtifa itu tinggi. Wa fi istilahin nuhati, secara istilah ahli nahwu apa? Ibaratun anil kasrati allati yuhdithuha al-am. Yuhdithuha al-amin au manaba'an. Jadi al-khafdu itu adalah dia ungkapan, ibarat ungkapan yang berharokat kasrah yang disebabkan oleh suatu amil, ada penyebabnya ini. Atau mana ba'anha yang menggantikan amil. Ulangi lagi, khafat ini adalah kalau secara ahli nahwu itu suatu kata yang atau ungkapan yang dia berharokat kasroh, gampangannya gitu. Kalau pemula nahwu khususnya tanda khafat kan nggak cuma kasroh ya. Ini bicara gampangannya aja yang bisa dititeni itu apa? Bahasa bisa dititeni? Dikenali ya. Secara kasat mata kalau kita belajar nahwu, kasroh itu berarti dia adalah khafat. Kenapa khafatnya itu kenapa katanya itu dibaca khafat atau berharokat kasroh? Ya karena di situ ada amil atau sesuatu yang menggantikan amil. Ya. Ada penyebab. Nah, ini contohnya wadzalika mislu ra'i mislu kasratir ra'i. Seperti contoh kasrohnya huruf ra pada Bakrin dan Amrin. Dia dibaca kasroh ya di sini. Ini kenapa bukan Amriwin atau Amruwin? Orang Arab itu baca wawu berharokat
ya berharokat itu berat. Di pelajarannya di Qaidul I'lal ya, kaidah i'lal. Jadi harokatnya bisa digeser. Kayak misalnya ini sedikit aja, sedikit ke i'lal sedikit. Misalnya yaghzu, kata yaghzu berperang misalnya. Yaghzu. Nah, ini kan wawunya tidak dibaca. Aslinya itu yaghzu. Karena orang Arab itu berat baca wawu berharokat dhammah, itu nanti ini jadi dibuang. Nah, ini pelajarannya ini Qaidul I'lal. Nah, ini kita lanjut di sini saja, fokus ke sini ya. Intinya di sini bakar amr ini berharokat kasroh. Nah, ada sebabnya ini. Seperti contohnya marortu bi bakrin. Apa itu? Yaitu aku ketemu atau aku lewat. Aku lewat di depan bakar ayam. Saya melewati bakar. Nah, bakar ini kenapa dibaca bakrin bukan bakrun atau bakron? Nah, karena dia ada amil. Amilnya ini ba ini. Ba ini kan harful khaf. Huruf khafat yang menyebabkan isim setelahnya itu dibaca khafat. Sehingga dia diharokati dengan kasroh. Ini tanda isimnya apa? Ini kan isim ini. Tanda isimnya apa? Yang pertama adalah dia kemasukan huruf khafat, yang kedua adalah tanwin, ya kan? Ya, dia bisa memiliki dua tanda. Kemudian wa qauluka, kau mengatakan hadza kitabu amrin. Ini adalah bukunya Amr. Kalian tahu nih susunan apa ini? Ya, mudhof ilaih ya kan? Ini susunan mudhof ilaih. Nanti kita bahas di belakang insyaallah. Jadi di sini dia kenapa dibaca kasroh di sini amarnya ya, karena dia adalah mudhof ilaih. Fabakrin wa amrin atau fabakrun wa amrun ismani liwujudil kasrati fi awakhiri kulli wahidin minhuma. Gampangannya si Bakar sama Amr ini adalah dua isim. Kenapa kok dikatakan dia isim gitu kan? Diwujudil kasrati karena dia berharokat kasroh di akhirnya. Ya. Pada huruf akhirnya. Ini alasannya. Tapi berharokat kasroh itu adalah ada sebabnya. Tidak tiba-tiba berharokat kasroh. Baik ya, semoga jelas. Kita lanjut. Yang selanjutnya contoh tanda isim yang kedua yaitu tanwin ya. Amma tanwinu. Adapun tanwin fahuwa fil lughati, secara bahasa tanwin itu adalah at-taswitu. Ini artinya bersuara. Ini adalah bersuara. Ya. At-taswit itu artinya bersuara. Ada suaranya. Contohnya ya, taqulu nawwana at-ta'iru. Ya, nawwana at-ta'iru. Ini nawwana itu bersuara. Ini kalau mau diterjemahkan pakai cara orang pondok. Sudah bersuara. Apa yang bersuara? Burung. Sudah bersuara burung. Tapi kalau kita terjemahkan di dalam terjemahan yang benar kan nggak seperti itu ya. Ya terjemahannya kita dahulukan apa? Failnya kan itu. Itu burung telah bersuara atau burung itu bersuara. Lebih gampangnya, lebih enaknya burung itu bersuara. Nawwana at-ta'iru. Maksudnya ai sawwata, yaitu bersuara. Dia telah bersuara. Wa fi istilahin nuhati, menurut istilah ahli nahwu, dia adalah huwa nunun sakinatun. Nun yang apa? Mati. Nunun sakinatun, nun yang sakinah yang mati. Kan tanwin itu seakan-akan ada nunnya kan.
in, un, ya kan? Akan ada nun matinya. Tapi tidak kelihatan. Tatba'u akhiral ismi lafdan. Yang dia pada ikuti akhir sebuah isim yang diucapkan secara lafaz. Jadi dia ada di isim yang kelihatan tampaknya, maksudnya secara rasanya itu kita bisa rasakan dari suaranya begitu. Kita bisa dengarkan lah. Ini nun mati yang dia mengikuti akhir kata benda yang kita bisa rasakan keberadaannya nun mati itu secara lafaz. Ya. Kemudian wa tafaraqahu khattan lil istighna'i anha. Yang dia tidak ditulis. Tafaraqahu khattan, tidak ada tulisannya, tidak ada tampak secara kasat mata. Tapi secara lafaz tadi, secara pendengaran kita bisa dengarkan, tapi secara khat, tulisan ini tidak ada. Kenapa? Lil istighna'i anha. Ya karena tidak perlu. Jadi ada secara suara, kemudian tapi secara tulisan ini tidak ditampakkan. Nah, kemudian gantinya apa? Bitakrari syaklati inda dhabti bil qalami. Yaitu kita bisa gantikan ya. Kita bisa gantikan dengan mengulang harokat terakhir mengulang harokat huruf terakhir dalam penulisannya bil qalami secara gantinya ya. Jadi kan berharokat berharokat ya tanwin lah un itu itu diulang harokatnya didobel ya, didobel jadi didobel ya didobel seperti ini. Nah ini hanya penulisannya saja secara penulisannya, tapi secara tampak kan nggak ada nih nunnya, nun sakinahnya nggak ada. Tetapi secara suara kita bisa rasakan. Contohnya nahwu Muhammadin wa kitabin wa ihin. Ihin itu artinya teruskan. Orang Arab teruskan. Maknanya lanjutkan, teruskan. Kalau kita beda ya. Itu apa? Kaget atau menyapa Jadi di sini maknanya adalah teruskan. Sahin, diam. Nah, diam. Kemudian wa muslimatin, muslimat perempuan ya, perempuan muslim, Fatimatin ada beberapa orang namanya Fatimah 1 2 3. Wa hina idin ini apa? Pada waktu itu. Kemudian sa'ata idin saat itu. Ini saat itu. Fahadhil kalimatu, semua kata-kata ini dia adalah kulluha asma'un, semuanya adalah isim. Semua ini tadi Muhammad, kitab, dan seterusnya ini adalah kata-kata yang merupakan isim. Bidalili wujudi tanwini bi akhiri kulli kalimatin minha. Karena semua ya tadi, semua kata tadi ada ada tanwinnya di setiap akhir kata, maka dia dikatakan isim. Baik ya. Ini tanda yang kedua, yaitu kemasukan atau adanya tanwin di dalam suatu kata menunjukkan dia adalah isim atau kata benda.
Al-alamatu tsalitsatu. Tanda yang ke al-alamatu ats-tsalitsatu. Tanda yang ketiga, min alamatil ismi, dari tanda isim. Apa itu? Dukhulu al. Masuknya apa? Al. Fi awwalil kalimati, di permulaan kata. Kemudian contohnya nahwu ar-rajulu, ini ada alnya, berarti dia isim. Wal gulamu, rajul tadi apa? Anak laki-laki ya. Kemudian al-gulam, ini adalah anak itu. Wal farasu, farasu itu adalah kuda. Wal kitabu, buku. Wal baitu, rumah. Madrasah itu adalah sekolah. Ini ada alnya semua nih. Maka dia adalah isim. Fahadhil kalimatu kulluha asma'un. Semua ini adalah isim. Kan? Asma'un. Kenapa? Alasannya litukhulil alifi wal lami fi awwaliha, karena dia kemasukan atau karena dia kemasukan alif lam atau al di awal katanya. Sudah ya, sederhana itu. Tidak perlu dijelaskan panjang lebar nih, sudah cukup jelas. Tanda yang keempat, dukhulu harfin, maksudnya suatu huruf min hurufil khafdi, dari jamak ya. Ini beberapa huruf khafat. Maksudnya salah satu huruf dari huruf-huruf khafat. Nahwu dhahabtu minal baiti ilal madrasati, contohnya apa ini? Aku pergi dari rumah ke sekolah. Kita lihat di sini ya. Fakullun minal baiti wal madrasati itu adalah ism. Setiap kata yang ini tadi ada al-bait sama al-madrasah itu adalah isim. Dikarenakan apa? Dia semua kemasukan huruf. Yang al-bait itu kemasukan min. Kemudian yang al-madrasah itu kemasukan ila. Ini ada ila tadi. Nah, ini minnya min beda. Min yang dimaksud di sini ini maksudnya ini min yang lain ini. Maksudnya gini, kata bait ini tadi kemasukan min, yang dilalah kok ya sama-sama kemasukan min. Intinya al-bait sama al-madrasah di dalam konteks kalimat tadi dhahabtu minal baiti ilal madrasati itu semuanya adalah isim, karena baitnya ini kemasukan min ya kan. Madrasahnya ini kemasukan apa? Ila. Ya. Jadi dukhulil lidukhuli ya harfi dia, jadi kemasukan apa? Huruf khafat alaihima di dalam kedua kata tersebut. Wali wujudi al fi awwaliha. Oh, ini ada dua contoh, ada dua tanda yang kelihatan. Yang pertama lidukhuli harfil khafdi, yang ini kemasukan huruf khafat. Kemudian yang kedua adalah karena kemasukan al pada awal katanya. Ya. Di al-bait itu isim karena dua sebab. Yang pertama adalah disebabkan masuknya huruf khafat, yang kedua adalah disebabkan adanya al di awalnya. Wa huruful khafdi. Adapun huruf khafat itu macamnya ada apa aja ya? Dia tadi disebutkan yang pertama adalah min. Min ini walaha ma'anin. Ada makna-makna, ada beberapa makna. Yang pertama adalah al-ibtida'u. Apa itu al-ibtida'? Al-ibtida' ini adalah maknanya adalah permulaan. Di min ini bermakna permulaan. Atau dari lah. Dari mana gitu. Contohnya safartu minal Qahirah, saya pergi dari Kairo. Nah, min di sini maknanya adalah dia berangkatnya dari Kairo gitu. Ya, dia bepergiannya dari permulaannya itu dari Kairo. Sekarang di tempat yang lain. Jadi seperti itu. Kemudian wa ila. Ila ini maknanya wa min ma'aniha al-intihau. Maknanya diantaranya adalah
intiha atau kesudahan ya. Sampai mana gitu, atau akhirnya, kesudahannya, akhirnya sampai mana ya. Kalau yang min tadi awalnya, permulaannya, kalau intiha ya, yang ila ini adalah intiha, akhirnya. Safartu ilal Iskandariyati, saya pergi ke Iskandaria. Tadi ini dari ya. Sekarang ke. Misalnya bisa jadi safartu minal Qahirah ilal Iskandaria. Saya pergi dari Kairo ke Iskandaria, gitu kan? Kalau min itu awalnya, ila itu adalah tujuannya. Kemudian wa'an, di antara maknanya an apa? Wa min ma'aniha adalah al-mujawazatu. Mujawazah ini adalah melampaui, melewati atau menjauhi. Mujawazah. Contohnya adalah ini tadi apa? Melampaui ya. Bisa juga ya, menjauhi, melewati. Romaitu as-sahma anil qausi. Saya melempar panah atau melepaskan panah dari busurnya. Ya, maknanya tetap ini kalau kita terjemahnya ya dari ya. Jadi kan maksudnya gini, ketika kita memanah ya, yang apa, anak panahnya itu kan akan menjauhi ya, melewati, dia akan menjauhi busurnya. Itu begitu. Poma itu as-sahma anil qausi. Jadi as-sahma, ini anak panahnya ini akan apa? Melewati atau menjauhi busurnya. Ya, wa'ala ini maknanya al-isti'la'u, maksudnya tinggi atau di atas. Isti'la itu tinggi atau di atas. Contohnya, sa'itu 'alal jabali, saya naik ke atas gunung. Saya mendaki gunung, saya naik ke gunung. Ini ala ini ke atas. Wa min ma'aniha al-dzarfiyah. Fi ini maknanya adalah dzarfiyah. Ini keterangan ya. Ini keterangan. Bisa keterangan tempat, bisa keterangan waktu ya. Bisa di dalam, di. Contohnya al-ma'u fil kuzi. Air ada di dalam wadah, dalam bejana, dalam cangkir. Al-ma'u, air itu ada di dalam bejana, dalam cangkir. Warubba, ada rubba ini, wa min ma'aniha at-taqlilu. Maknanya rubba ini adalah at-taqlil. Maksudnya taqlil ini jarang ya, jarang atau sedikit. Rubba rajulin karimin qabalani. Hanya sedikit orang mulia yang menemui saya. Rubba. Di sini maknanya sedikit. Atau jarang lah. Dan jarang orang yang ketemu, orang mulia yang menemui saya itu jarang. Kemudian wal ba'u, huruf ba, wa min ma'aniha at-ta'diyatu. Huruf ba ini maknanya adalah ta'diyah. Maksudnya ta'diyah ini adalah mana tadi? Dia memposisikan isim sebagai objek. Gimana ini isim? Memposisikan, inilah bacanya memposisikan lah ini. Enggak jelas di sana. Isim ya. Isim sebagai objek. Contohnya marartu bil wadi, saya melewati suatu lembah. Saya melewati lembah itu. Jadi
ini kasrohnya muqaddarah ya. Ini kan tadi kalau kita bicara orang Arab itu baca ya berharokat, wawu berharokat itu berat. Wartu bil wadi berat. Ini kasrohnya muqaddarah. Masukkan ba ini kan. Di asluhunya ini bil wadi al-wadi karena berat, dihilangin aja. Disisain hurufnya aja. Di aku melewati lembah. Kemudian wal kafu, huruf kaf, wa min ma'ani di antara maknanya adalah at-tashbihu, yaitu seperti menyerupai ya. Penyerupaan di sini kalau ada kaf. Nahwu laila kal badri. Laila itu seperti apa namanya? Bulan. Bulan purnama. Dimirip-miripkan sama bulan. Kemudian wallamu huruf lam wa min ma'aniha di antara maknanya lam al-milku, yaitu ini lam ini ada beberapa makna ya. Di sini yang pertama adalah al-milku. Maksudnya adalah kepemilikan. Maksudnya di sini ya contohnya al-malu li Muhammadin. Harta itu kepunyakannya Muhammad. Harta itu milik Muhammad. Lalu makna lam yang kedua adalah wal ikhtisasu. Ikhtisas ini adalah pengkhususan. Ini pengkhususan. Nahwal babu lidari. Pintu itu ya, gimana ini? Adalah bagian khusus dari rumah gitu loh. Al-babu lidari. Bukan milik kalau milik itu lebih ke ada orang yang memiliki gitu. Ini pintunya ini adalah bagian tertentu gitu. Bagian tertentu dari rumah. Ya. Al-babu lidari. Pintu bagian tertentu dari rumah. Kemudian contoh lagi al-hasiru lil masjid. Tikar ya, hasir itu adalah tikar ya. Tikar itu adalah untuk masjid. Ini masjid contoh pengkhususan ya. Tikar untuk masjid. Ini contoh yang kedua. Yang ketiga maknanya dari lam ini adalah al-istihqaq, yaitu memberikan sesuatu yang layak, ya, kelayakan. Ya, adalah bentuk kelayakan. Nahwu alhamdulillah. Contohnya adalah alhamdulillah. Segala puji itu hanya milik Allah. Hanya layak untuk, maksudnya hanya pantas diberikan atau kesemuanya itu kembalinya kepada Allah. Atau kalau kita baca di al-mutaffifin, mutaffifin itu di ayat pertama, wailul lil mutaffifin. Kecelakaan. Celakalah. Lil mutaffifin itu lamnya itu adalah kelayakan. Misalnya apa? Contoh yang lain, ya. Pokoknya yang li-nya itu adalah dia layak gitu. Itu juga nyarinya contoh. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, wa ilal mutaffifin. Celakaan bagi orang-orang yang curang, ya. Jadi yang al-mutaffifin tadi celaka itu ya, atau neraka wail itu pantas bagi layak bagi orang-orang yang curang. Atau an-naru lil kafirina, neraka itu layak bagi orang-orang apa? Kafir. Atau lil munafiqina. Al-jannatu lil mu'minina, bisa seperti itu ya. Contoh li yang bermakna apa? Al-istihqaq. Kasih contoh yang apa? Al-istihqaq ya. Al-najahu lil mustahidin ya. Orang yang bersungguh-sungguh itu layak mendapatkan apa? Kesuksesan. Dan kita kembali ke
Bagian terakhir ini membahas tentang huruf khafat yang lain, ya. Yang mana di sini wamin hurufil khafdi huruful qasam, yaitu huruf sumpah. Di antara huruf khafat ini adalah huruf sumpah. Wahia salah satu ahrufin. Ada 3 macam huruf nih. Yang pertama al-awwalu al-waw. Ini wawu qasam di sini. Bukan wawu yang lain ya, tapi di sini konteksnya wawu qasam. Kalau wawu qasam ini menkhafatkan, memajrurkan. Kalau wawu yang lain tidak. Ada wawu kan wawu macam-macam tuh. Ada wawu athof, bukan ada wawu ibtida. Nah, kalau di sini wawu qasam. Wa hiya la tadkhulu illa 'ala al-ismi adh-dhahiri. Nah, kalau wawu ini wawu qasam ini ya digunakan pada isim dhahir. Jadi dia akan masuk pada isim dhahir. Maksudnya ya, bukan domir ya, yang jelas tampak di sini. Contohnya wallahi, demi Allah. Makanya di sini ya konteksnya kalau dia bersumpah bacanya bukan wallahu, tapi wallahi, demi Allah. Dan ini Allah ini adalah isim apa? Dhahir, bukan domir. Kemudian waturi, demi Tur, demi bukit Tursina, gitu. Kita bimastur. Ini sumpah-sumpah semua. Kemudian watini wazaitun, waturi sini. Nah, ini semua adalah bacanya kasroh ini karena dia adalah merupakan atau isim yang kemasukan huruf wawu qasam. Dan semua isim ini adalah isim apa? Dhahir. Ini bukitur demi kitab yang ditulis, kan? Ini kitab pinnya ini sumpah laki ini. Kemudian wati ini, ya. Ini buah tin, wazaituni, wazaitun, waktu di sini dan bukit Tursina. Baik ya. Yang pertama. Lalu wasani yang kedua ada al-ba'u. Ba di sini wala takhtassu bilafdin duna lafdin. Bal tadkhulu 'ala al-ismi adh-dhahiri. Nahwu billahi la astahidanna wa 'ala ad-dhamiri nahwu bika la adribanna al-kasula. Huruf ba ini dibaca bisa isim dhahir dan selainnya. Selainnya ini adalah isim apa tadi? Isim dhamir. Kata contohnya di sini billahi la astahidanna. Demi Allah saya akan benar-benar bersungguh-sungguh. Ini contohnya yang isim dhahir ya. Wa 'ala dhamiri contoh yang dengan isim dhamir bika. Hanya ini adalah kata ganti orang kedua. Demi engkau la adribanna al-kasula saya akan memukul orang yang pemalas. Baik ya. Ini ba. Jadi kalau wawu tadi hanya masuk pada isim dhahir, kalau ba ini masuk pada isim dhahir maupun dhamir atau kata ganti. Wasalitu yang ketiga yaitu at-ta'u, huruf ta. Wala tadkhulu ila ala lafdil jalalati. Ta ini hanya masuk pada ya, lafdul jalalah atau lafaz Allah. Jadi, kalau huruf ta ini hanya masuk pada lafaz Allah. Tidak ke yang lain. Contohnya watallahi la'aqidanna asnamakum. Demi Allah, ini surat Al-Anbiya. Sungguh aku akan memperdayai berhala-berhala kalian. Ya, demi Allah saya akan membuat tipu daya asnamakum terhadap berhala-berhala kalian. Baik ya, alhamdulillah
kita selesai sampai dengan bab alamatul ismi, tanda-tanda isim. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan mulai dari menjawab pertanyaan ini. Nanti disiapkan, mungkin antum besok bisa langsung menjawab pertanyaan ini. Dan mungkin kita sedikit ringkaskan sebelum kita akhiri mengenai apa yang kita pelajari hari ini tentang alamatul ismi. Kita bikin bagannya ya. Alamatnya jamak ya. Alamatul ismi. Ini ada berapa tadi? 4 ya. Yang pertama adalah ada al-khafdu. Yang kedua ada tanwin. Nah, kemudian yang ketiga ada dia kemasukan apa? Masukan al, kan? Kemudian yang terakhir adalah adanya huruf-huruf khafat. Baik, ini ringkasannya 1, 2, ini ulang-ulang saja, hanya mengulang-ulang tanda-tandanya ya. Baik, itu mungkin kita sudahi dulu. Jazakumullah khairan atas partisipasinya hari ini. Semoga Allah memberikan istiqomahan, kemudahan. Ini saya yakin antum semua sudah pernah belajar jurumiyahnya mungkin, atau ada yang pernah ikut juga di kelas imritinya atau muyasar atau yang lain. Ini hanya sekedar mengulang saja, dan dengan mengulang itu insyaallah kita akan semakin paham ya. Mungkin dulu belum paham, sekarang semakin paham. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.